Shalom. Sebelum saya memulai praktek pembelajaran saya pada saat ini, pagi hari ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Bobo Manga dengan NIM 15 20 20 01 40 47 dari Rombel 19, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sumba Barat. Shalom anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan ya, semua baik-baik. Nah, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru mau kita akan berdoa dulu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang malam sampai pagi hari ini. Kami sudah berkumpul di tempat ini Tuhan untuk kami belajar. Kiranya Tuhan menolong kami, biarlah setelah pelajaran ini kami boleh mengerti dan tahu apa arti dari pelajaran yang kami terima pagi hari ini. Ini yang menjadi doa dan harapan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita, Pak Guru ingin cek kehadiran kalian dulu ya. Dari tempat duduk kalian itu Pak Guru sudah tahu kalau kalian itu hadir semua. Ya kan? Hadir semua ya? Hadir semua ya, puji Tuhan. Ya, pastikan bahwa kalian duduk tetap jaga jarak, pakai masker. Semua pakai masker ya, tidak ada yang tidak pakai masker. Ya, kalau ada yang belum pakai masker, maskernya dipakai sehingga kita bisa memutus penyebaran virus corona. Nah, baik anak-anak sekalian, Pak Guru sudah ambil absen dan saya pastikan kalian juga jaga jarak, tetap cuci tangan pakai sabun. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang nilai. Nilai itu sesuatu yang sangat berharga dalam diri manusia. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh yang menjadi pegangan hidupku, sebelumnya Pak Guru akan sampaikan kompetensi dasar, indikatornya, dan tujuan pembelajaran kita. Nah, Pak Guru akan sampaikan menjadi kompetensi dasar kita adalah 1.1, menghayati nilai-nilai Kristiani mengacu pada Alkitab. 2.1-nya berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani mengacu pada Alkitab. 3.1 memahami nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Alkitab. Dan yang ke-4.1 membuat karya yang berkaitan dengan praktek hidup yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Ini menjadi kompetensi dasar. Adapun yang menjadi indikator pencapaian kompetensi di sini Pak Guru akan sampaikan adalah 1.1.1 bahwa mengimani nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 26. Dan yang kedua, 1.2 adalah menunjukkan sikap santun dalam tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Kristiani yang terdapat juga dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Dan yang ketiga, 1.1 adalah menjelaskan arti nilai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut para ahli, dan sesuai dan menurut Alkitab. Dan yang ketiga, 1.2 adalah menjelaskan nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh remaja masa kini. Dan 3.1.3-nya adalah menjelaskan peranan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan orang Kristen sesuai dengan Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 26, di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40, Titus pasal 2 ayat yang ke-7, Lukas pasal 6 ayat 36, dan yang terakhir Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Dan yang berikut adalah 4.1 membuat sebuah karya dengan menulis cerita, membuat cerita yang berkaitan dengan praktek hidup yang mencerminkan nilai Kristiani. Ini merupakan indikatornya, dan yang merupakan tujuan setelah pembelajaran ini adalah kalian sebagai siswa harus mengimani nilai Kristiani yang terdapat dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 26, karena di sana banyak dicatat tentang nilai-nilai Kristiani. Yang kedua, menunjukkan sikap santun dan tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Kristiani yang mengacu pada Alkitab sesuai dengan Galatia pasal yang kelima ayat 22
dan sampai dengan ayat yang ke-26. Yang ketiga, menjelaskan nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh remaja masa kini. Itu yang ketiga. Yang keempat, menjelaskan peranan nilai-nilai Kristiani sesuai dengan Alkitab. Dan yang terakhir adalah menulis sebuah cerita yang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani sebagai cerminan hidup sebagai remaja Kristen. Jadi ini yang Pak Guru akan sampaikan pada pagi hari ini. Yang sangat berharga dalam diri manusia. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, Pak Guru mau tanya dulu, siapa yang ingat materi kita pada minggu yang lalu? Oh, ada, betul sekali. Materi kita yang lalu tentang Allah memelihara ciptaannya. Nah, pemeliharaan Allah pada materi kita yang lalu itu tentang pelestarian. Pelestarian itu Tuhan tidak saja menciptakan, tapi Tuhan juga menjaga. Dan yang kedua, Tuhan menyediakan atau penyedia. Selain Tuhan menciptakan, melestarikan, menyediakan, dan yang terakhir adalah pemerintahan Tuhan. Nah, pemerintahan Tuhan di sini adalah suatu pemerintahan yang memerintah seluruh dunia. Begitu ya, memerintah seluruh dunia. Oke, itu pelajaran kita pada minggu lalu. Sekarang kita akan belajar pelajaran kita pada pagi hari ini tentang nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Ya, perlu tulis nilai-nilai Kristiani menjadi peganganku. Ya, sekali lagi, nilai-nilai Kristiani menjadi peganganku. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita melihat sesuatu di dalam kehidupan kita itu merupakan sesuatu yang sangat berharga, begitu, yang sangat berharga. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh tentang materi kita pada pagi hari ini, Pak Guru mau coba lihat dulu ini gambar di depan ini, ya. Ini gambar ada 4, ya. Pak Guru kasih tunjuk gambar, ya. Pak Guru ada juga di sini, ya. Coba lihat gambar yang pertama, tentang apa itu? Apa? Siswa yang merokok. Terus yang kedua, tentang siswa yang tawuran. Yang ketiga, siswa yang mendapat hukuman dari guru. Dan yang keempat, ya, siswa yang berurusan dengan polisi. Nah, yang duduk di belakang itu Pak Guru perjelas, ya. Ini tadi, siswa yang merokok. Terus yang kedua, siswa yang tawuran. Yang ketiga, itu tadi siswa yang tawuran. Yang ketiga, siswa yang mendapat hukuman. Dan gambar yang terakhir, yang keempat adalah siswa yang berurusan dengan polisi. Nah, kira-kira dari gambar yang kalian amati ini, tentu dalam pikiran kalian ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan. Kenapa bisa seperti itu? Atau kenapa bisa berkelahi? Atau kenapa mereka bisa dihukum? Atau sebagai anak sekolah, kenapa Pak Guru mereka berurusan dengan polisi? Nah, Pak Guru kasih kesempatan kalian mengamati gambar, lalu pikirkan apa yang menjadi pertanyaan kalian. Begitu. Coba Pak Guru kasih waktu, ya. Nah, kalau sudah Pak Guru mau kalian bertanya minimal satu gambar itu satu pertanyaan, ya. Satu gambar satu pertanyaan. Ayo kita mulai gambar yang pertama. Ya, yang pertama apa? Kenapa mereka merokok? Betul, itu pertanyaan yang sangat bagus. Tepuk tangan dulu, ya. Kenapa mereka itu mau merokok? Nah, kebiasaan itu kenapa mereka merokok?
Nah yang laki-laki ya, yang laki-laki umumnya teman-temannya sering goda, ayo kita merokok. Kalau tidak merokok itu belum jantan atau belum gentleman. Ya, jadi kalau merokok itu baru laki-laki. Tapi tanpa disadari dari apa yang kalian buat dan apa yang kalian lakukan itu sudah mengurangi nilai. Nah begitu, sudah mengurangi nilai yang ada dalam pribadi kalian masing-masing. Itu pertanyaan bagus sekali tadi. Yang pertanyaan kedua, oh ada yang bilang uang dari mana mereka beli. Nah tentu seumuran kalian sebagai siswa, uang itu masih dapat dari orang tua. Atau ada di sini yang sudah kerja? Belum ada, kecuali kerja paruh waktu, artinya sebelum sekolah kerja baru mendapatkan upah setengah dari ongkos upah harian, begitu. Nah, setiap uang yang dikasih sama orang tua, Pak Guru ingin mau kasih tahu kalian ya, harus itu dihargai. Kenapa harus dihargai? Karena orang tua cari uang itu setengah mati, susahnya minta ampun, begitu. Jadi menghargai pemberian orang tua itu juga sudah merupakan nilai, ya. Itu sudah merupakan nilai. Nah itu pertanyaan berikut, kenapa lagi bisa ada anak-anak yang membelanjakan uangnya yang bukan roti? Nah ini yang perlu kita pikir. Nah firman Tuhan bilang, kenapa kamu membelanjakan uangmu yang bukan makanan atau bukan roti? Atau di firman Tuhan yang lain bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Allah dan Roh Kudus ada dalam kamu. Jadi kalau merokok itu dia sudah merusak, ya, baik Allah atau Roh Kudus dalam kehidupannya dia, begitu. Nah, pertanyaan berikut dia bilang begini lagi, kalau berkelahi atau mencuri bukankah itu suatu kebanggaan tersendiri? Nah ini ya pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan tadi bilang kalau kita merokok, berkelahi, itu kebanggaan tersendiri. Dia bilang begitu. Betul, ya, betul. Tetapi dari apa yang dia lakukan itu sebagai seorang laki-laki mungkin, sebagai seorang perempuan, ya. Kalau bilang berkelahi, apa bukan saja laki-laki, ya perempuan juga ada yang suka berkelahi. Bahkan perempuan juga ada yang suka main di warnet, internet dan lain sebagainya, ya. Jadi di dalam semua apa yang dilakukan tadi ini, sekali lagi Pak Guru kembali bahwa telah mengurangi nilai di dalamnya. Nah sekarang Pak Guru mau ceritakan dulu bagaimana nilai itu, nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku itu yang didefinisikan atau diberikan pengertian kepada kita melalui para ahli, melalui Alkitab, bahkan melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah kalau para ahli bilang begini, bahwa nilai itu secara umum adalah konsep yang menunjuk pada hal-hal yang dianggap berharga dalam kehidupan manusia, yaitu tentang apa yang dianggap baik, apa yang dianggap layak, apa yang dianggap pantas, apa yang dianggap benar, penting, indah, dan dikehendaki oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Itu menurut para ahli tadi, ya, menurut para ahli secara umum. Dan para ahli yang berikut, menurut Wood dia bilang begini, bahwa nilai itu adalah suatu petunjuk di mana kejadiannya berlangsung cukup lama. Dari petunjuk ini kehidupan seseorang bisa terarah hingga mempunyai kepuasan sendiri, begitu, hingga mempunyai kepuasan sendiri. Dan itu sebabnya Wood dia membagi nilai itu menjadi dua bagian, yaitu nilai positif dan nilai negatif, ya, nilai negatif. Nah itu pendapat Wood. Nah kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa nilai itu untuk pribadi manusia yang utuh, misalnya kejujuran itu nilai, terus nilai yang berhubungan dengan akhlak, nilai yang berkaitan dengan benar atau salah dalam suatu tindak
tindakan yang biasa kita sebut dengan etika. Dan yang berikut juga ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa sifat-sifat yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Nah, di sini bahwa nilai itu sangat berpengaruh dalam kehidupan setiap manusia. Jadi oleh sebab itu kemanusiaannya itu sangat dijaga dan dipelihara, karena itu merupakan sesuatu hal yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Manusia itu sudah diciptakan menurut segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kita tidak boleh mengurangi nilai yang ada dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, di sini nilai-nilai Kristiani menurut Sprenger juga dia memberitahukan bahwa yang dikutip oleh Sunario, dia bilang begini juga dia, bahwa nilai merupakan suatu tatanan yang dijadikan panduan, menjadikan panduan di dalam kehidupan manusia ya, di dalam kehidupan manusia. Jadi baik itu individu maupun secara kelompok. Jadi untuk menimbang memilih alternatif yang baik dan yang tidak baik. Sekali lagi bahwa nilai Kristiani itu adalah sesuatu nilai yang dimana semua orang mengejarnya begitu. Jadi nilai itu merupakan hal-hal di mana sesuatu yang diyakini kebenarannya, seperti tadi diyakini kebenarannya yang layak, yang pantas, dan itu dijadikan prinsip dalam kehidupan orang-orang percaya. Apalagi seperti kalian sebagai remaja ya, sebagai remaja Kristen perlu tahu bahwa nilai-nilai Kristiani itu harus dijaga dari sekarang, harus dijaga. Kenapa? Supaya nilai-nilai yang bernilai positif itu tetap terjaga. Seperti Wood tadi memberitahukan bahwa nilai itu dibagi oleh Wood menjadi dua bagian, nilai positif dan nilai yang negatif. Coba kita kembali di dalam gambar tadi. Tadi yang kira-kira dari apa yang disampaikan menurut definisi Wood, ini gambar keempat ini menunjukkan nilai yang positif atau nilai yang negatif. Nah, betul, tentu nilai yang negatif. Saya yakin dan percaya sebagai remaja Kristen sering melakukan hal-hal yang kadang membuat kita itu nilai-nilai kekristenan itu semakin menonjol, nilai-nilai kekristenan itu semakin dipegang begitu. Nah, sehingga dalam kehidupan kita sering terjaga itu nilai, sering terjaga baik dalam sikap kita, perkataan kita, dan tingkah laku kita ya. Itu. Jadi penting sekali suatu nilai itu dijaga. Ya, penting sekali nilai itu dijaga ya. Jadi ini yang dilakukan dalam gambar ini menunjukkan gambar yang negatif ya. Nah, sebentar kita akan melihat atau belajar tentang gambar pribadi kita, bagaimana nilai yang positif itu. Kalau tadi di sini kita melihat itu nilai yang menunjukkan nilai-nilai negatif, maka sebentar kita juga belajar tentang nilai-nilai yang bernilai positif, begitu, bernilai positif ya. Jadi ada sesuatu hal di dalam kehidupan kita tentu penting sekali kita lakukan, begitu. Nah, baik anak-anak sekalian, dari penjelasan Pak Guru tadi tentang nilai-nilai menurut para ahli, menurut Wood, menurut Sprenger, menurut Kamus Bahasa Indonesia, nah bahkan menurut Alkitab. Nah, di sini Pak Guru mau dalam kelompok-kelompok ya. Coba sekarang dulu berdekatan dulu, satu kelompok tapi jangan terlalu dekat, ingat jaga jarak ya. Jadi 4 orang ya. Kalian ada 4 kelompok Pak Guru bagi. Jadi supaya kita tahu kita menuangkan ide kita tentang nilai-nilai ya, tentang nilai-nilai. Nah, kalau sudah terbentuk kelompok, coba kelompok yang pertama tulis dulu di dalam
Galatia pasal 5 ya. Kelompok yang pertama Galatia pasal yang kelima ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26 ya. Kalau bisa di sini mulai dari ayat 22 ya. Galatia itu kelompok yang pertama. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Tulis ya. Sudah, sekarang kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua, tulis Matius pasal 22 ayat 37. Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Ya, itu kelompok yang kedua. Sudah, sekarang kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Ya, Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua dan ayat 32. Ya, itu kelompok yang ketiga. Sudah ya. Kelompok yang keempat, ya, kelompok yang keempat. Ditulis ya, ditulis semua. Coba tulis Lukas pasal 6 ayat 36. Lukas pasal 6 ayat 36 dan Kolose 3 ayat 12. Ya. Sudah semua? Ya, sudah semua. Sekarang kan semua bawa Alkitab, ya. Semua bawa Alkitab. Siapkan Alkitabnya. Siapkan Alkitabnya. Dibuka sesuai dengan tugas kelompok, ya. Kalau kelompok 1 tadi di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 26. Kelompok yang kedua Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 dan kelompok yang ketiga di Efesus pasal 4 ayat yang kedua, ya. Ya, itu begitu. Jadi tolong semua dicatat. Tolong dicatat, ya. Dicatat apa yang kalian lihat semua di dalam setiap pembacaan kalian. Ya. Oh ya, satu, nanti setelah Pak Guru kalian mengerjakan, Pak Guru akan kumpul semua ya. Pak Guru kumpul, Pak Guru memberikan penilaian dan Pak Guru akan membagikan kembali nanti ya. Ya, jadi setiap kelompok harus aktif ya dari Alkitabnya masing-masing ya. Dicatat begitu. Oke, sudah, Pak Guru kumpul tugasnya masing-masing ya. Pak Guru kumpul tugas biar Pak Guru bisa membacanya dan memberi nilai nanti, begitu, dan memberi nilai nanti. Oke, nah sekarang dari hasil kelompok kalian, ini saya rasa semua tidak kesulitan di sini. Tidak kesulitan. Kenapa? Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26 itu berbicara tentang buah-buah roh. Nah, di sini tentang buah-buah roh ini ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya lagi, dari kelompok yang ke-1 ini, apakah di dalamnya banyak nilai negatif atau nilai positif? Tentu nilai positif ya. Jadi kalau dibilang kasih itu nilai, sukacita itu nilai ya, damai sejahtera itu nilai, kesabaran itu nilai, kemurahan itu nilai ya, kemurahan itu nilai. Jadi perlu adanya sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupan kita sehingga kita boleh menanamkan nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, ini kelompok yang pertama tadi. Kelompok yang kedua, dia tentu juga berbicara tentang nilai. Dia tentu berbicara tentang nilai secara garis besar. Dia bilang begini,
bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi kalau mengasihi itu tentu sudah merupakan nilai. Jadi harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, tidak setengah-setengah, ya, tidak setengah-setengah. Nah, disinilah akan muncul nilai-nilai positif, ya. Itu tadi dari hasil kelompok kalian. Jadi kasih Tuhan Allah. Lalu kelompok yang ketiga dia bilang begini, hendaklah kamu selalu rendah hati. Ya, kita lihat dari hasil kelompok yang ketiga dia bilang hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Hendaklah kamu ramah, terus penuh kasih, mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah mengampuni kamu. Ya, itu adalah nilai dalam kehidupan kamu. Jadi agar nilai-nilai kekristenan itu semakin mantap di dalam kehidupan kita, maka kita perlu menjaga nilai-nilai itu. Begitu, ya, perlu menjaga nilai-nilai itu. Nah, sekarang kita lihat hasil daripada kelompok yang keempat, ya. Dan begini dalam Lukas pasal 6 ayat 36 dan Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Di sini dicatat bilang begini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati, dan pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Artinya bahwa nilai yang diajarkan Tuhan Yesus melalui firman-Nya, melalui perkataan dan perbuatannya selama pelayanannya di muka bumi ini, itu yang ditanamkan kepada kita sampai saat ini, ya. Nilai-nilai itu yang ditanamkan kepada kita sampai saat ini, begitu. Nah, dari apa yang kalian sampaikan tadi kita belajar, ya, kita belajar, dan kalian belajar bahwa sesungguhnya nilai itu sangat berarti, sangat berharga. Jadi jikalau seseorang seperti di gambar yang ketiga tadi, seseorang mendapat hukuman, kalau membuat pelanggaran tentu harus ada sanksi. Sama juga di sekolah. Di sekolah kalau kalian berbuat salah, bahkan di rumah berbuat salah, di sekolah bapak ibu guru pasti marah, di rumah juga orang tua pasti marah, bahkan tidak tanggung-tanggung. Kadang di sekolah mungkin bapak ibu guru kadang dia cubit sedikit kamu punya telinga, itu tandanya bahwa guru itu mengasihi kamu. Dan dari kejadian itu kita belajar, oh berarti saya harus memperbaiki, sehingga akan muncul tadi yang Pak Guru sampaikan di sini, nilai yang positif, nilai yang positif. Jadi disinilah akan ada nilai-nilai kekristenan yang semakin mantap, ya, semakin mantap sebagai pemuda dan remaja Kristen. Nah, anak-anak sekalian, di dalam pergaulan kalian semua tentu saling mengenal satu dengan yang lain, ya, tentu satu dengan yang lain itu saling kenal, dan tidak ada satu dengan yang lain itu yang tidak punya kesalahan. Jadi kalau punya salah, ya minta maaflah kepada teman. Kalau punya kekurangan, ya beritahukanlah kepada teman, sehingga di situ nanti nilai-nilai kita akan muncul, begitu. Disitulah nilai-nilai nanti akan ada, ya. Disitulah nilai-nilai nanti akan muncul bahwa sesungguhnya nilai kekristenan itu semakin mantap di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, apalagi kalian sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemuda dan remaja, perlu sekali menjaga ini nilai, ya. Ya, saya yakin percaya satu-satu ini nilai kekristenan dalam pribadinya dijaga baik-baik. Seperti dari dalam Galatia, kalau nilai kasih itu ada dalam pribadi kamu, jaga itu. Kalau nilai sukacita, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri, jaga baik-baik. Itu adalah satu kepercayaan yang diberikan, ya. Itu adalah satu kepercayaan yang diberikan kepada kalian, kepada kita semua, sehingga nilai itu tetap ada. Nah, dari pembelajaran inilah kita perlu menghayati, kita perlu tahu,
ya, bahwa nilai itu sangat berharga di dalam kehidupan manusia. Nah, oleh sebab itu nilai yang disampaikan dari hasil kelompok kalian masing-masing tadi itu adalah bahwa nilai Kristiani adalah nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus melalui pengajarannya maupun praktek hidupnya. Ya, di dalam Alkitab banyak di sini dicatat bahwa Yesus tidak hanya mengajarkan nilai-nilai itu, tetapi dia juga melakukan dalam kehidupannya. Ya, ini yang perlu kita tahu bahwa sesungguhnya nilai yang Allah sudah ajarkan, nilai yang Allah sudah berikan kepada kita, mari kita menerapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam kehidupan sebagai remaja perlu sekali. Jadi nilai-nilai Kristen itu juga bersifat universal, tidak bersifat khusus ya. Jadi Pak Guru ngomong begini, ini kan untuk si A saja teman saya tadi yang ini berkelahi, tidak. Oh, ini untuk si B saja teman saya tadi yang merokok, tidak. Ini untuk semua, baik laki-laki maupun yang perempuan. Jangan salah, jangan bilang perempuan tidak pernah merokok. Kalau perempuan menghabiskan uangnya misalnya belanja online, kan itu juga sudah menurunkan nilai, begitu ya. Jadi dia itu bersifat universal dan dapat diterapkan dalam kehidupan setiap orang yang percaya, dalam setiap kehidupan orang. Jadi nilai itu merupakan nilai yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup dalam damai sejahtera Allah. Jadi pengertian nilai di sini adalah bahwa secara umum bahwa nilai adalah konsep yang menunjukkan pada hal-hal yang dianggap berharga dalam kehidupan manusia. Ya, yaitu tentang apa yang dianggap tadi, yang dianggap baik, benar, layak, pantas, penting, indah, dan dikehendaki oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekali lagi Pak Guru tegaskan di sini bahwa itu adalah nilai-nilai yang positif. Itu adalah nilai-nilai yang positif. Jadi ini yang merupakan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya yakin percaya ketika Pak Guru tanya lagi kalian bisa tahu ya. Kalian bisa tahu lagi ya. Bisa mengerti ya. Bisa mengerti ya. Bisa mengerti sehingga dalam kehidupan keseharian itu bisa mengerti ya. Bisa mengerti bahwa nilai itu sangat penting. Jadi Pak Guru tanya dulu, kira-kira apa itu nilai menurut kalian? Apa? Nah, betul, nilai itu adalah satu konsep yang menunjukkan hal-hal yang berharga dalam kehidupan manusia tentang apa yang benar, apa yang pantas, apa yang penting, yang indah, yang dikehendaki oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi itu. Jadi kalau nilai menurut Wood, dia bilang bahwa suatu petunjuk di mana kejadian ini berlangsung cukup lama dan dari petunjuk ini kehidupan seseorang bisa terarah ke arah yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu Wood dia membagi dua nilai secara positif dan secara negatif. Ya, jadi nilai-nilai kekristenan itu seperti itu. Jadi dari apa yang Pak Guru sampaikan ini secara umum bahwa nilai itu merupakan satu konsep yang sangat berharga, yang dianggap paling benar, paling paling prinsip, paling pantas yang ada dalam kehidupan manusia, dan itu dikehendaki oleh masyarakat umum dalam kehidupan sehari-hari. Itu secara umum. Lalu dia bilang itu berlangsungnya cukup lama dan dibagi dalam dua, ada yang nilai positif dan nilai negatif. Nah, kalau menurut Spenger dia bilang bahwa nilai itu merupakan suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi tertentu. Ya, kiranya kalian bisa pahami dari apa tadi yang kalian sudah catat, dan Pak Guru kasih tugas ya.
Pak Guru kasih tugas yang Pak Guru adalah silakan siapkan pena, pensil, ya, tulis, sudah siapkan, tulislah sebuah karya dalam bentuk cerita, ya, dalam bentuk cerita yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Tulislah sebuah karya dalam bentuk cerita yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Ya, nanti kita akan bertemu minggu depan dengan materi yang nilai Kristiani menjadi pegangan hidup. Kita akan belajar selanjutnya lagi. Jadi kita punya materi kita hari ini sampai di sini. Pak Guru minta kita menyanyi dulu satu lagu untuk mengakhiri pertemuan kita pada saat ini. Seperti wanita mengurapimu. Ya, sebelum menyanyi ya, kita menyanyi. 1, 2, 3. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ya, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Pada saat ini kami boleh bersyukur Engkau telah menyertai kami mulai dari permulaan sampai pada selesainya pembelajaran kami. Kiranya apa yang kami belajar tentang nilai-nilai Kristiani, Tuhan terus menolong kami, menampukan kami sehingga kami mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami akan siap untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sampai di sini, shalom. Ya, terima kasih, ketemu minggu depan.